sifati khalqiyatin, sifat fisik. Sifat fisik Nabi. Contoh, Nabi naik ke atas mimbar. Nabi naik ke atas mimbar. Mimbar Nabi itu 3 lantai. 1, 2, 3. Itu yang mimbar sunnah. Ini tak ada lantainya, berarti mimbar bid'ah. 1, 2, 3. Nabi naik ke atas. Ketika Nabi sedang khutbah, datang orang Arab Badui di pintu. Orang Arab Badui ini kurang adab. Nabi sedang khutbah, berdiri dia di pintu. Bukan saya mengatakan bapak yang berdiri di pintu Arab Badui. Apa kata orang Arab Badui? Halakatil amwal. Onta kami di kampung sudah mati. Ternak kami, kebun korma kami, kebun anggur kami kering. Mati ya Muhammad. Tolong kau berdoa minta hujan. Langsung Nabi di atas mimbar mengangkat tangannya dan dia berkata, aghithna, aghithna, aghithna. Turunkan hujan ya Allah, turunkan hujan. Lengan baju Nabi itu besar. Jubah Nabi masih ada disimpan di Turki. Mudah-mudahan kita punya rezeki bisa umrah singgah ke Turki. Waktu Nabi mengangkat tangan itu, lengan besar, lengan. Waktu diangkatnya tangan, turun lengan bajunya sampai nampak ketiak. Sahabat yang di bawah itu berkata, apa kata sahabat di bawah? Hatta sampai kami melihat dengan mata kepala kami, bayadha ibtayhi, putih ketiak Nabi. Itu bukan hadis qauli, tapi itu termasuk hadis khuluqiyah, bentuk fisik Nabi. Jadi Nabi mengangkat tangan bukan gini. Kalau begini, mana nampak ketiak? Nabi mengangkat sampai. Aghithna, aghithna, aghithna. Turunkan hujan ya Allah, turunkan hujan ya Allah, turunkan hujan ya Allah. Turun lengan bajunya, nampak putih ketiak Nabi. Nabi itu ketiaknya aja putih. Kita pipi hitam, muka hitam, mau ngaku sama dengan Nabi. Nabi itu manusia biasa. Dia manusia, kita biasa. Dia betul, Nabi itu memang manusia, cuman ketiaknya putih. Khalqiyatin, fisik Nabi. Anas bin Malik, datang perempuan namanya Ummu Sulaim. Siapa namanya? Ummu Sulaim. Ya Rasulullah, selamat datang di kota Madinah ya Rasulullah. Itu ada orang-orang kaya mengasih wakaf tanah. Ada konglomerat orang kaya dermawan mengasih onta. Aku miskin susah, tak ada emas perakku. Dibawanya lah anak umur 10 tahun. Ambillah anakku ini jadi pembantumu ya Rasulullah. Namanya Anas bin Malik. Didoakan Nabi anak ini. Allahumma aksir malahu wa waladahu. Ya Allah banyakkan harta si Anas. Ya Allah panjangkan umur si Anas. Ya Allah banyakkan anak si Anas. 3 doa Nabi. Aksir malahu wa waladahu. Banyakkan anaknya, banyakkan hartanya. Dikabulkan Allah doa Nabi. Anas bin Malik, anaknya, cucunya paling banyak. Sebelum meninggal dihitung anak cucunya 100 orang. Aksir malahu, banyakkan hartanya. Orang lain kebunnya panen setahun sekali. Anas bin Malik panennya setahun 2 kali. Begitu kabulnya doa Nabi. Lalu kemudian apa kata Anas bin Malik? Khadimtun nabiyya asyara sinin. Aku menjadi pembantu pelayan Nabi di kota Madinah 10 tahun. Bagaimana kau selama dengan Nabi itu? Kucium tapak tangan Nabi, at-tyabu min rihil miski, lebih harum dari semerbak kasturi. Semerbak kasturi. Nanti pergi ke Makkah, Madinah, masuk ke mall, tanya di situ. Bacakan hadis ini. At-tyabu min rihil miski. Datang orang Arab yang penjaga itu bertanya, "Istibha, what do you want?" Mau cari apa? At-tyabu min rihil miski. Nah, dia ambilnya. Nah, ini dia. Kecil, $100. Kecil, botol paling kecil $100. Harum semerbak kasturi. Makainya pagi setetes saja. Kalau ada kawan pakai 2 tetes, menetes air mata kita. Wangi, minyak wangi kau ini ya, minta lagi.
Tapak tangan Nabi dicium Anas bin Malik. At-tyabu min rihil miskin. Coba cium tapak tangan kita. Masam. Berkeringat berpeluh cium. Kita aja ciumnya mau muntah apalagi orang. Tapi tapak tangan Ustaz tadi kami cium harum di hotel tadi setengah botol. Itu kalau kita naik pesawat datang pramugari membawakan sapu tangan putih basah berasap karena baru basah uap. Bapak mau? Pak mau katanya pakai. Ada yang baru pertama kali disangkanya roti dikunyah. Sapu tangan. Ustaz, kami kemarin waktu naik pesawat kok nggak ada yang ngasih? Naik harus kelas bisnis, kelas ekonomi. Oh, jadi Ustaz kalau diundang minta bisnis ya? Enggak, saya tak pernah minta hotel bintang 5, tak pernah minta bisnis. Saya pernah diundang naik pesawat, tengok seat kursi nomor 40 di ujung. Pas saya sedang duduk 40, datang pramugari. Pak, pilot minta Bapak pindah ke depan. Pilot minta. Itu namanya bisnis bisyafa'atil pilot. Tiket kita ekonomi, cuman pilot. Saya heran, kenapa lah pilot ini baik sekali mau memindahkan saya ke depan. Saya tak berapa lama pilot pun keluar. Rupanya mau minta foto. Inti cerita kita, apa yang ingin Ustadz Somad sampaikan? Ternyata orang-orang kaya yang duduk di kelas bisnis itu banyak tak mandi. Nabi SAW ketiaknya putih, pipinya waktu sholat nampak putih, tapak tangannya harum semerbak kasturi. Nanti kalau saya cerita, dikata orang mengada-ngada, tapi tengok di dalam Sahih Al-Bukhari. Karena Rasulullah SAW idza basaqa meludah. Meludah. Au tanakha'a binukha'atin. Kalau basaqa ludah tak ada dahak. Tapi kalau ada dahaknya tanakha'a, nukha'ah, berdahak. Ini mengatakan ada Ustaz semua. Saya membacakan hadis Sahih Bukhari. Kalau Nabi meludah, diambil sahabat ludah itu, mereka sapukan barokah. Jijiklah Pak Ustaz. Oh kan belum jumpa sama Nabi. Ludah Nabi bukan macam ludah kita. Kita belum meludah aja terbayang bau naga. Anas bin Malik mencium keringatnya harum semerbak kasturi. Sahabat mengambil ludahnya, dicolekkannya, dipoleskannya harum semerbak kasturi. Dia Nabi guys. Kau pikir kau tak gosok gigi 3 hari? Ini kemuliaan, keagungan. Makanya kenalkan anak-anak kita, cucu-cucu kita sejarah. Dulu saya bingung kenapa yang diajarkan oleh para habaib, oleh para abu, para abi itu Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah, ditulis oleh Imam At-Tirmidzi. Ternyata tak ada gunanya baca Quran, tak ada gunanya baca hadis kalau tidak yang pertama kali ditanamkan cinta kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang kalau sudah cinta, semuanya diikut, semuanya dicinta, semuanya disayang, luar biasa. Anas bin Malik tak hanya mencium tangannya, Anas Malik mencium tapak tangannya. Buka kitab hadis-hadis sahih. Saya tak mau menyampaikan kalau tidak sahih-sahih. Maaf, beribu maaf. Di ujung ini namanya hasyafah. Kulit yang menutup hasyafah itu namanya ulfah. Ustaz cerita tentang apa ini? Senapan angin. Pulfah itu harus dipotong. Karena kalau kulit pulfah tidak dipotong, di dalam itu ada kotor, bau.
warnanya putih. Yang belum sunat coba tengok. Nabi SAW itu tidak ada. Keringat sudah kita ceritakan, air liurnya sudah kita ceritakan. Bagaimana? Inna min karamati, sesungguhnya di antara kemuliaan Allah terhadap diriku, wulidtu mahtunan, aku lahir dalam keadaan kulit kulfah sudah terpotong. Makanya Nabi tak pernah mengalami ada kotor, bersih dari sejak lahir bersih. Kita kalau tak ikut khitan masal sampai sekarang masih bekapur barang. Jadi kalau dikatakan Nabi itu manusia biasa, betul, dia manusia biasa, tapi dia punya khasais, karakteristik keistimewaan yang tak kita punya. Inilah yang kita ceritakan ke anak-anak kita, ke cucu kita, ke sahabat kita, supaya dia tahu tentang maqam kedudukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi manusia biasa, tapi lahirnya bagaimana hadis tentang Nabi berkhitan ini? Ada ustaz yang berceramah, dia kutip pendapat Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, mengatakan hadis-hadis tentang Nabi terlahir berkhitan ini hadisnya dhaif. Tengok pendapat Al-Hakim. Apa kata Imam Al-Hakim? Laqad tawaratil ahaditsu, mutawatir riwayat-riwayat mengatakan anna Rasulullah SAW wulida mahtunan, bahwa dia terlahir dalam keadaan terkhitan, berkhitan, sudah putus, sudah bersih. Apa maknanya? Kotoran najis yang bau busuk tak ada, air liurnya harum semerbak, tapak tangannya lebih harum dari semerbak kasturi. Bagaimana dengan darahnya? Darah kita pecah jerawat, cium bau mayat. Datanglah Abdullah. Abdullah mana? Ada Abdullah bin Abbas, ada Abdullah bin Umar, ada Abdullah bin Amr bin As, ada Abdullah bin Zubair, ada Abdullah bin Mas'ud. Abdullah yang mana? Makanya nanti kalau ada orang meriwayatkan Abdullah bin Az-Zubair bin Al-Awwam, kata Nabi, Abdullah, ta'al, sini Abdullah bin Zubair. Ya. Ihtajaman Nabi, Nabi berbekam. Darah bekam Nabi itu disuruhnya Abdullah buang. Abdullah, ini darah bekam, tolong kau buang ke belakang. Pergi Abdullah Zubair ke belakang, diminumnya darah Nabi. Habis. Balik dia jumpai Nabi. Udah kau buang Abdullah. Nabi mana bisa dibohongi? Dia tidak jawab, diam. Nabi tahu, engkau minum. Apa kata Nabi SAW? Darah yang menyatu dengan darahku diharamkan Allah disentuh api neraka. Makanya kita diajarkan bersilaturahim kepada habaib. An asila ila qarabati Rasulillah, As-Saggaf, As-Shihab, Al-Haddad, Al-Jifri, Barakbah. An asila ila qarabati Rasulillah, menyambung silaturahim dengan kerabat Rasulullah, zuriat Rasulullah, para habaib. Ahabbu ilayya, lebih kucintai min an asila ila qarabati, daripada menyambung silaturahim dengan kerabatku sendiri. Hadis riwayat Bukhari. Ucapan Abu Bakar Siddiq, Abu Bakar yang dijamin masuk surga, lebih suka bersilaturahim dengan kerabat Nabi daripada kerabatnya sendiri. Why? Kenapa? Karena dalam darah mereka ada setetes dua tetes darah Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Makanya ketika datang Habib Umar bin Hafiz di Hotel Crown, datanglah jamaah berjubah pakai sorban. Saya sangka dari Yaman juga. Kok bahasa Indonesianya lancar? Rupanya dari Aceh. Orang Aceh kan mirip-mirip Arab. Arab, Cina, Eropa, India. Hebat orang Aceh, semua wajahnya. Dari mana? Dari Aceh, Ustaz. Ngapain datang kemari? Mau silaturahim dengan Habib Umar bin Hafiz Tarim Hadramaut. Apa maknanya? Ustaz Samad, mohon maaf besok saya tidak bisa ikut pengajian Ustaz, kata Abi tadi malam. Kenapa? Kami mau pergi ke Jakarta menjumpai Habib Ali Zainal Abidin, Habib Ali Al-Jifri, sekarang sedang ada di Jakarta. Dari Hadramaut, murid dari Habib Umar bin Hafiz. Kenapa? Tak dapat melihat darahnya yang mengalir,
paling tidak bisa berjumpa bersalaman dengan orang yang mengalir darah Nabi dalam badannya. Di samping keilmuannya, akhlaknya, sorbannya, jenggotnya, jubahnya, alimnya, tawaduknya, tapi juga melihat karomah dan kemuliaannya. Ustaz Somad ada mengalir darah Nabi di badan Ustaz? Oh jelas. Darah Nabi Adam. Nabi Muhammad tak ada. Nabi Adam.